Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena kita boleh memasuki minggu kerja yang baru. Dan mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Kiranya melaluinya kami boleh mendapatkan kekuatan dan petunjuk bagaimana kami harus hidup di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-10. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta yang seperti permata lazurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan ke atas kota itu." Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Pada waktu itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Ambillah api dari tengah-tengah roda-roda, dari tengah-tengah kerub itu." Maka yang berpakaian lenan ini berdiri, pergi di samping salah satu dari roda-roda itu. Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Aku melihat, sungguh, di samping kerub-kerub itu terdapat 4 roda, 1 roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus. Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan tanpa berbalik kalau berjalan, karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, kesitulah pergi yang lain-lain tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku mendengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Kalau kerub-kerub itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau kerub-kerub itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. Kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar,
Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub, masing-masing mempunyai 4 muka, dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar, masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjanjian lama, rumah Allah atau bait suci selalu menggambarkan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, saat Yehezkiel diberi penglihatan bagaimana kemuliaan Allah meninggalkan bait suci, menjadi kritik yang keras bagaimana umat tidak berhasil menjaga bait suci untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itulah Yehezkiel perlu mengingatkan umat pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur ada bait suci sebagai tempat di mana kita boleh beribadah, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Namun di tengah rasa syukur itu kita diminta bagaimana memiliki sikap hati dalam beribadah kepada Tuhan, dan saat beribadah hati kita benar-benar terfokus pada Tuhan. Di satu sisi juga kita juga belajar untuk menjaga bait suci yang Tuhan anugerahkan bagi kita, yaitu gereja di mana kita boleh bersekutu memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita jaga bersama-sama. Dimulai dari menjaga kebersihan gedung gereja. Mari kita biasakan bertanggung jawab, tidak membuang sampah sembarangan di dalam gedung gereja atau meninggalkan sampah sembarangan. Tetapi mari kita menjaga bersama-sama agar gereja tetap terawat dengan baik. Demikian juga saat beribadah berlangsung, mari kita menghargai satu dengan yang lain, menjaga ketenangan sehingga ibadah boleh berjalan dengan hikmat dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kalau kita berbicara dalam perjanjian baru, bait suci adalah diri kita. Mari kita jaga diri kita, hidup kita sedemikian rupa agar menjadi tempat di mana Allah dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui firman-Mu hari ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk menjaga sedemikian rupa bait suci yang Tuhan anugerahkan, sehingga kemuliaan Tuhan tetap terus tinggal di dalamnya, termasuk hidup kami. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami menyerahkan gereja kami, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.